Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk materi kali ini kita memasuki bab ke-9 untuk belajar bahasa Jepang secara online pada nihongonosekai.net ya. Dan di bab 9 ini kita akan membahas tentang kata kerja bentuk TK atau kata kerja bentuk T. Terus ditambah kata imas. Kemudian yang kedua ada kata kerja bentuk TK juga, ditambah kata kerja arimas. Dan yang ketiga yaitu kata kerja bentuk T ditambah kudasai. Terus yang keempat kata kerja terus ditambah nasai. Nah, materi ini kita akan membahasnya untuk sesi tanya jawabnya pada 28 Februari 2021 ya, jam 10:15. Di bab ke-9 ini ada 84 kosakata dan sekitar 9 kanji ya. 9 kanji yang teman-teman harus hafalkan. Untuk daftar kosakata dan kanjinya silahkan baca di website atau melalui video ini tidak masalah, tapi mungkin lebih detailnya silahkan ke website. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yaitu mengenai kata kerja bentuk TK ditambah kata kerja imas. Nah, kata kerja bentuk TK ditambah kata kerja imas ini adalah kata kerjanya itu dirubah ke bentuk T, yaitu pembahasan perubahan kata kerja ini sudah dibahas di bab sebelumnya yaitu bab 8. Nah, bentuk kata kerja bentuk T terus ditambah kata kerja imas ya, yang bisa kita artikan adalah sedang melakukan gitu. Jadi ketika ada pola kalimat yang menunjukkan kata kerja bentuk T ditambah imas, itu adalah kalimat yang sedang melakukan sesuatu. Di sini saya kasih contoh, minna wa meetingu o shite imasu. Semua orang sedang melakukan meeting. Jadi kan dari simas menjadi shite imasu itu kalau simasnya saja yaitu melakukan, tapi ketika shite imasu yaitu sedang melakukan. Terus bentuk contoh berikutnya yaitu Oka-san wa terebi o mite imasu. Ibu sedang menonton TV. Jadi kalau mimasnya saja itu kan menonton atau melihat. Kalau mite imasu itu menjadi sedang menonton. Jadi teman-teman ketika menemukan kalimat ini, pola kalimat seperti ini bisa diartikan yaitu sedang, dalam keadaan sedang melakukan gitu, yaitu apa ya? Ya sedang melakukan kegiatan aktif gitu ya dalam keadaannya gitu. Oke, yang berikutnya ada kata kerja bentuk T ditambah kata kerja arimas. Kata kerja T ini perubahannya sama, sudah dibahas di bab 8 ditambah kata kerja arimas. Terus ini bisa kita artikan juga dalam keadaan. Nah, maksudnya dalam keadaan itu dalam kondisi sudah ada gitu ya. Jadi saya kasih contoh di sini adalah kochira no shiryou ni kaite arimasu. Jadi bisa kita artikan dalam keadaan tertulis pada dokumen ini gitu. Jadi jangan mungkin agak bingung antara T arimas dan T imas ya. Kalau T imas itu kan sedang melakukan. Jadi kegiatannya itu ada. Tapi setelah kegiatan itu selesai, maka menjadi T arimas. Jadi contohnya kochira no shiryou ni kaite imasu. Sedang melakukan menulis pada dokumen ini. Terus setelah kalimat itu sudah tertulis, maka kochira no shiryou ni kaite arimasu. Dalam keadaan sudah tertulis atau dalam keadaan tertulis pada dokumen ini.
Terus yang berikutnya kabe ni shashin ga kakete arimasu. Di sini bisa kita artikan foto ini foto dalam keadaan terpasang atau tertempel pada dinding. Kalau membuat polanya yaitu menggunakan te imas, kabe ni shashin ga shashin o kakete imasu. Jadi sedang melakukan menempel foto pada dinding gitu ya. Jadi silahkan dipahami antara te imas dan te arimas, yaitu te imas itu kegiatan, sedang melakukannya kegiatan, dan hasilnya atau sudah ya hasil dari kegiatan itu ketika sudah ada menjadi te arimas. Mungkin teman-teman gampangnya dipahami seperti itu ya. Terus berikutnya ada contoh lagi yang te arimasu adalah kazoku no shashin ga koko ni kazatte arimasu. Foto ini dalam keadaan ditampilkan atau ditaruh di sini. Terus berikutnya contohnya adalah Nihon no hon wa tsukue no ue ni oite arimasu. Buku bahasa Jepang dalam keadaan diletakkan di atas meja gitu. Seperti itu ya. Berikutnya kata kerja bentuk T ditambah kata kudasai. Yang di sini adalah pola ini yaitu pola untuk kalimat perintah ya. Jadi ketika kita menyuruh sesuatu, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, itu kita bisa menggunakan pola kalimat ini yaitu te kudasai. Atau kita bisa artikan menjadi tolong nani-nani gitu. Contohnya adalah ashita pasokon o motte kudasai. Besok tolong bawa laptop gitu. Besok tolong membawa laptop. Bisa juga kayak gitu. Atau tolong besok membawa laptop. Nah, berikutnya yaitu yojihan ni okoshite kudasai. Di sini bisa kita artikan tolong bangunkan pada jam 4.30 atau jam setengah 5 gitu ya. Nah, berikutnya juga ada contoh Nihongo no kaiwa o renshu shite kudasai. Tolong latihan percakapan bahasa Jepang. Seperti itu. Dan berikutnya ada kata kerja ditambah kata nasai. Nah, sebenarnya kata kerja plus nasai ini sama persis polanya itu dengan te kudasai. Dan penggunaannya juga sama. Hanya saja kata kerja ditambah nasai ini lebih sopan ya. Jadi ketika kita ingin berbicara dengan lebih sopan itu kita menggunakan kata kerja plus nasai. Te kudasai juga sebenarnya sudah cukup sopan, tapi kata kerja ditambah nasai ini lebih sopan dari te kudasai. Jadi tolong diingat-ingat untuk arti dan penggunaannya itu sama. Seperti te kudasai, tetapi yang kata kerja ditambah nasai ini polanya yaitu kata kerja emasnya itu dihilangkan terus diganti nasai gitu ya. Jadi misal kayak di sini saya contohkan kairimas kan pulang. Kalau pakai kudasai itu menjadi kaete kudasai. Atau yang untuk pola kata kerja ditambah nasai yaitu kairi nasai. Nah, kairi masnya dihilangkan itu diganti nasai, kairi nasai atau hanasi nasai atau tabe nasai, terus iki nasai, dari ikimas menjadi iki nasai, dari tabemas menjadi tabe nasai. Nah, di sini saya contohkan hayaku kairi nasai, tolong cepat pulang gitu. Terus yang berikutnya ada contoh teine ni hanasi nasai, tolong berbicara dengan sopan. Terus berikutnya Nihongo o shikkari benkyou shinasai. Tolong belajar bahasa Jepang dengan baik atau dengan benar-benar atau dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi di sini sama seperti tadi untuk te kudasai, artinya yaitu tolong dan penggunaannya pun sama gitu. Nah, untuk pembahasan materi pada bab 9 ini sudah selesai, hanya sedikit. Jadi mungkin teman-teman
bisa menghafalnya atau memahaminya lebih gampang gitu ya. Walaupun mungkin kosakata yang harus dihafal lumayan banyak, tapi teman-teman silahkan hafalkan kosakata yang sudah disiapkan dan pahami pola kalimatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.